Pada tanggal 3 Juni di tahun 2013, tepatnya di Hong Kong, Edward Joseph Snowden, lelaki berusia 29 tahun yang sebelumnya bekerja sebagai konsultan kontrak di National Security Agency, mengatur pertemuan rahasia dengan Laura Poitras, yaitu pembuat film dokumenter dan seorang kolumnis di The Guardian bernama Glenn Greenwald di sebuah pusat perbelanjaan. Mereka lalu bersama-sama pergi ke sebuah kamar hotel yang sudah disewa oleh Edward. Laura dan Glenn kemudian mulai mendokumentasikan Edward yang berencana membocorkan informasi rahasia ke publik. Semuanya bermula sejak tahun 2004 di Fort Benning, Georgia. Ketika itu Edward terdaftar di pasukan khusus sebagai kandidat. Dia sangat gigih dalam proses latihannya untuk masuk militer. Tapi suatu hari Edward mengalami cedera karena melompat dari kasurnya di bagian atas dan mengalami patah tulang kaki sehingga dia dipulangkan. Edward yang berambisi untuk mengabdi pada negaranya memutuskan untuk bergabung dengan CIA. Dia pun mendaftar, masuk dan berhasil lolos dalam tes. Step berikutnya, Edward kemudian dilatih langsung di bawah perintah atasannya, yaitu Corbin O'Brien yang menjadi salah satu instruktur senior. Saat itu di tahun 2006, untuk pertama kalinya Edward memasuki CIA Training Center di Virginia. Di tempat pelatihannya ini, Edward bertemu dengan Hank Forrester yang juga menjadi instruktur pelatih di tempat itu. Edward dan Hank sempat mengobrol sebentar sebelum Edward melanjutkan tujuannya ke kelas Corbin. Di kelas pertamanya Edward diminta untuk membuat sebuah sistem jaringan komunikasi tersembunyi, lalu menghancurkannya dan memperbaikinya lagi. Hanya dalam waktu 38 menit, Edward berhasil menyelesaikan semua tugasnya. Ini tentu mengejutkan Corbin, bahkan sisi kelas. Corbin membebaskan Edward untuk melakukan apapun yang dia mau. Jadi Edward pergi berkencan dengan perempuan yang selama ini diajak mengobrol olehnya lewat aplikasi chat. Gadis cantik bernama Lindsay Mills. Kembali ke Virginia, selama proses pelatihannya bersama Corbin, Edward juga membangun hubungan pertemanan dengan Hank. Nampaknya Hank memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menambah pengetahuan Edward dalam bidang intelijen jika dibandingkan dengan Corbin. Bersamaan dengan itu, Corbin telah menjadikan Edward sebagai murid terbaiknya. Dia telah menyelesaikan pelatihan dan akan segera dipekerjakan di lokasi yang belum ditentukan. Kembali ke tahun 2013, di tanggal 4 Juni, sehari setelah pertemuan Edward dengan Laura dan Glenn, sekarang Edward mengundang Ewan McAskill, yaitu reporter intelijen dari The Guardian untuk bergabung. Edward mengungkap niatnya untuk membocorkan berkas sangat rahasia mengenai sistem keamanan ilegal yang dimiliki oleh NSA. Tentu ini akan menjadi resiko yang sangat besar bagi Edward dan orang-orang yang dekat dengannya. Edward pun mengatakan kalau kemungkinan terbaik yang dia miliki adalah di penjara. Sementara kemungkinan yang terburuk adalah Edward akan dibawa oleh CIA dan diinterogasi di luar batasan hukum. Edward siap menanggung resikonya. Dia memberikan sebuah chip kecil berisi data yang dicurinya kepada Ewan. Itu berisi ribuan data rahasia berbentuk dokumen. Namun sebelum Edward melangkah lebih jauh lagi, dia pun meminta Ewan, Laura, dan Glenn sekali lagi mempertimbangkan apakah mereka ingin ikut terlibat atau tidak. Karena jika mereka terlibat, CIA juga akan memburu mereka. Ewan sempat menimbang-nimbang keputusannya. Dia juga kemudian menghubungi rekannya yaitu Janine Gibson dan Stuart di kantor pusat The Guardian di New York untuk meminta dukungan melanjutkan pembuatan artikel, dan Ewan mendapatkannya. Jadi pembicaraan Edward terus berlanjut. Dia pun menceritakan kehidupannya setelah lolos pelatihan CIA. Tahun 2007 dia pun ditempatkan di Jenewa, Swiss untuk menjaga keamanan jaringan komputer milik CIA di bawah perlindungan diplomatik PBB. Selama ditempatkan di Jenewa, sebenarnya kinerja Edward kurang dihargai, membuat Edward muak sendiri. Lalu akhirnya di suatu hari setelah mendapat teguran dari atasannya, Edward yang sedang diperintahkan menghapus data-data rahasia milik CIA bertemu dengan pria bernama Gabriel Sol yang menunjukkan kepada Edward bagaimana sistem ASCII score bekerja untuk menembus percakapan orang-orang melalui email, chat, SMS, atau apapun dan mengetahui percakapan pribadi mereka. Edward sadar kalau ini menyalahi aturan privasi. Dia pun menemukan kebobrokan baru dalam instasinya. Seperti yang Hank pernah katakan padanya setelah pertemuannya dengan Gabriel yang cukup mengubah cara pandangnya terhadap profesinya saat ini, Edward menghadiri sebuah pesta dengan sejumlah diplomat dan tamu istimewa lainnya yang hadir. Lindsay ikut mendampingi dia dalam pesta tersebut. Ketika sedang memperhatikan kerumunan, rekan Edward bernama Charles yang juga merupakan agen CIA di Jenewa
menghampirinya untuk mengatakan tugas terbaru dari Corbin yang harus dilakukan oleh Edward. Tugasnya adalah mencari bankir untuk tujuan pengawasan. Bagi orang seperti Edward yang agak kesulitan bersosialisasi, ini tugas yang cukup sulit. Untunglah Lindsay bisa membantunya mendekati seorang bankir bernama Marwan Al-Kirmani yang bekerja di Montfort. Setelah tugas pertamanya ini selesai, Edward meminta bantuan Gabriel untuk mengumpulkan informasi pribadi tentang Marwan agar bisa menekannya. Dalam prosesnya, Edward mengetahui kalau dengan program yang telah dikembangkan CIA, mereka mampu memata-matai orang melalui lensa webcam atau ponsel bahkan ketika sedang tidak digunakan. Yang jelas telah melanggar privasi lebih jauh lagi. Dalam hati kecilnya, Edward sebenarnya tidak bisa membenarkan hal tersebut. Dia terlihat agak risih dan ingin mempercepat pencariannya. Gabriel beralih mencari informasi dari putri Marwan, gadis bernama Salma yang diketahui sedang mengencani seorang pria bernama Nadim atau nama lainnya adalah Nicholas. Pria ini tinggal di Jenewa bersama ibunya yang berasal dari Turki secara ilegal. Usaha menekan Marwan melalui putrinya berhasil. Pacar Salma yang dideportasi membuat gadis itu depresi hingga mencoba bunuh diri dengan menggunakan pil tidur. Edward dan Charles akhirnya bertemu lagi dengan Marwan di sebuah klub. Marwan tampak tertekan ketika dia memberitahu bahwa tunangan putrinya bersama ibunya telah dideportasi. Akibat stres dan terus didorong oleh Charles untuk mabuk, Marwan dibiarkan mengemudi dalam keadaan mabuk agar dia dipenjara dan mereka punya kesempatan lebih jauh lagi untuk memaksa Marwan melakukan apa yang CIA inginkan. Edward tidak bisa membenarkan hal tersebut. Ia sempat mengancam Charles untuk membocorkan identitas aslinya. Tapi Charles balik mengancam dan mengingatkan Edward kalau dia justru akan mendekam di penjara lebih lama daripada Marwan nantinya. Mendengar hal itu, Edward tidak bisa berkutik lagi. Namun setelah melihat betapa bobroknya sistem dan orang-orang yang bekerja bersamanya, Edward yang pulang dengan membawa kekecewaan memutuskan untuk keluar dari CIA. Hari itu ketika Obama resmi terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, akhirnya Edward juga resmi keluar dari CIA. Dia pun mengatakan persoalan kerjanya ini kepada Lindsay, berkata kalau dirinya dan sistem di CIA benar-benar bertentangan secara prinsip. Lindsay mendukung keputusan Edward meski tidak tahu alasan sebenarnya mengapa kekasihnya itu keluar dari pekerjaan yang mungkin menjadi impian banyak orang. Kembali ke Hong Kong di tanggal 4 Juni di tahun 2013, di kamar hotel sewaan itu, Edward masih berpikir dengan Glenn dan Ewan untuk memutuskan di mana mereka akan merilis dokumen-dokumen rahasia tersebut agar bisa diakses kepada publik. Glenn menyarankan agar mereka membangun website sendiri, karena jika mengandalkan surat kabar, apalagi hanya sebesar The Guardian, sudah pasti CIA akan segera menutupnya. Mereka belum menemukan jalan keluar. Ewan sendiri mulai mengusulkan agar menunggu kabar dari Jamin di Amerika dan negosiasinya dengan orang-orang di Gedung Putih. Ketika Ewan dan Glenn pamit pergi ke kamarnya, Edward kini hanya bercerita dengan Laura tentang pekerjaannya di Jepang pada tahun 2009. Saat itu dia mulai bekerja di Dell sebagai supervisor pada peningkatan sistem komputer NSA. Pekerjaan selain membuat sistem pelindung data untuk NSA, dia juga diminta untuk meretas dan mencuri data yang dimiliki Jepang, menanam sistem yang bisa mematikan negara itu jika mereka bukan lagi sekutu Amerika Serikat. Edward menyatakan kalau bukan hanya Jepang yang dicurangi seperti itu. Dia juga bilang kalau Meksiko, Jerman, Brazil, Austria, Cina, Rusia, Iran, dan Venezuela telah ditanamkan malware dalam sistem mereka yang mungkin bisa merusaknya dalam satu kali sentuhan sewaktu-waktu. Pekerjaan Edward bagaimanapun sekali lagi sebenarnya bertentangan dengan prinsipnya. Selain negara-negara yang datanya dicuri, dia juga diminta melacak data semua pemimpin pemerintahan dan industri di seluruh dunia. Mulai dari kesepakatan dagang, skandal seks, jalur komunikasi diplomatik, dan semacamnya agar Amerika punya informasi yang bisa menguntungkannya. Pada akhirnya Edward hanya menyadari kalau semua pekerjaannya ini bukan hanya tentang terorisme. Itu hanyalah salah satu alasan. Pekerjaan dimaksudkan untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu pengendalian ekonomi dan sosial, serta untuk melindungi supremasi Amerika sebagai negara adidaya. Ketika Edward akhirnya ditugaskan lagi untuk pengintaian teroris, ia mulai bisa mengakses ASCII score sendiri dan memakai sign-in untuk sinyal intelijen. Dengan teknologi tersebut, Edward belum hanya bisa melacak musuh target, tapi juga semua metadatanya dan melihat orang-orang yang berkaitan dengan NSA telah melacak dan meretas jutaan data di dunia. Tidak peduli siapa orangnya, apa kegiatannya sehari-hari, semuanya bisa dilihat di dalam database kapanpun. Pekerjaan Edward ini membuatnya cukup paranoid di kehidupan awal.
Akibatnya juga berdampak pada hubungannya dengan Lindsay. Perempuan yang ikut dengan Edward ke Jepang itu mulai merasakan sikap yang tidak biasa pada Edward, apalagi ketika Edward melarangnya menyimpan hal-hal sangat pribadi di laptop. Mereka sempat bertengkar, itu menjadi masa-masa yang sulit bagi Edward. Setelah pertengkarannya, Lindsay pergi meninggalkan Jepang, sedangkan Edward tidak bisa bertahan di Jepang tanpanya. Dia merasa sangat kesepian dan semakin sedih. Jadi 3 bulan kemudian Edward memutuskan meninggalkan NSA dan kembali ke Maryland, Columbia. Itu sekitar di tahun 2011. Edward mendatangi Lindsay di rumah orang tuanya dan memperbaiki hubungan dengan gadis yang sangat dicintainya tersebut. Sadar kalau dirinya tidak bisa jauh dari Lindsay, maka Edward memutuskan menetap di Maryland dan kembali bekerja di CIA sebagai konsultan solusi yang tugasnya hanya menjual hardware dengan harga-harga setinggi mungkin. Selama di Maryland, dengan semua kegelisahan dan ketakutan di kepala Edward, ia mencari informasi tentang 3 pejabat tinggi di NSA, yaitu Bill Binney, Ed Loomis, dan Craig Wright. Mereka sebelumnya telah mengajukan keluhan tentang penyalahgunaan kekuasaan selama bertahun-tahun di NSA, tapi kemudian FBI menyerbu rumah mereka. Tidak hanya 3 orang tersebut, Thomas Drake yang juga seorang petinggi memiliki nasib yang kurang lebih sama. Dia mencoba mengubah sistem dari dalam dan melaporkan penyalahgunaan sistem kepada pers. Namun, Thomas justru dituduh melakukan spionase. Edward sadar kalau perjuangan ini sangat berat untuk menghentikan sistem yang bobrok. Ia tidak boleh melakukan sendirian dan tidak boleh ceroboh menentukan langkahnya. Ketika dia mematangkan rencana, Edward sempat bertemu lagi dengan Corbin. Mereka berburu bersama dan mengobrol tentang sistem yang Edward keluhkan tentang pelanggaran privasi dan kebebasan. Corbin sempat menasihatinya, mengatakan kalau saat ini yang paling penting adalah keamanan dunia, dan untuk melakukannya sistem yang dibenci Edward itu harus tetap berjalan agar badan intelijen bisa melacak aktivitas yang mencurigakan. Setelahnya Corbin memperkenalkan Edward pada bos Allen Hamilton yang memberikan pekerjaan baru di Hawaii untuknya di divisi cyber sebagai kontraktor Fort Meade. Corbin mengatakan kalau Edward tidak boleh melewatkan kesempatannya ini untuk mencapai puncak karir. Jadi Edward benar-benar tanpa izin, ia terdeteksi oleh mesin tidak berbohong. Tidak ada yang tahu apakah Edward akan diterima dalam fase tersebut atau tidak. Namun Edward tampak ragu untuk menerima pekerjaan itu karena lokasi penempatannya di Hawaii. Ia tidak bisa menerimanya karena takut kalau dia akan kehilangan Lindsay lagi untuk yang kedua kali. Edward bahkan benar-benar tidak lagi mempertimbangkannya ketika melihat Lindsay tidak begitu senang dengan ide tersebut. Tapi sesaat setelah dia menyampaikan berita pekerjaan baru ini pada Lindsay, tiba-tiba Edward terserang epilepsi. Dia harus menjalani pengobatan dan mengurangi stres. Jadi kemudian Lindsay setuju untuk pindah ke Hawaii karena dia meyakini kalau mungkin di sana kondisi Edward bisa lebih baik. Di tanggal 5 Juni, masih di kamar hotel di Hong Kong, Edward dan tim jurnalisnya mengalami masalah ketika Jamie ragu-ragu dalam memperlibatkan dokumen yang sudah dicuri oleh Edward. Bahkan Jamie bentrok pendapat dengan Glenn dalam prosesnya. Glenn mencoba untuk membuat Jenny tetap berada di pihak mereka, meyakinkan kalau dokumen yang dimiliki mereka adalah dokumen asli. Tentu mereka berpacu dengan waktu sebelum keberadaannya dilacak oleh CIA, jadi mereka harus cepat. Mundur setahun ke belakang, Edward akhirnya benar-benar pindah ke Hawaii bersama Lindsay. Ia bekerja di Tunnel, pusat kriptologi NSA yang berlokasi di Oahu. Ini adalah memata-matai China. Edward bertemu lagi dengan Gabriel yang mengenalkannya pada Trevor, pengawas Edward yang baru di The Tunnel. Dan rekan kerjanya itu pria bernama Patrick Hines. Selama beradaptasi dengan pekerjaan barunya, Edward melihat bagaimana programnya yang dibuat di Jepang bernama Epic Shelter telah bekerja dan digunakan dengan baik oleh NSA. Bahkan dengan modifikasi terbaru untuk melakukan pelacakan dan penyerangan jarak jauh hanya dengan memanfaatkan ponsel target. Selama berada di Hawaii, lagi-lagi Edward bertengkar dengan Lindsay karena pria ini terlalu mementingkan pekerjaannya dibandingkan kesehatannya. Namun Edward tidak bisa berhenti begitu saja. Semakin dalam dia masuk dalam pekerjaannya, semakin dia juga sadar betapa sistem mengerikan ini harus segera dibongkar dan dihancurkan. Edward pun mulai mengamati pekerjaan yang menurutnya mengganggu, di mana dia menyadari bahwa pemerintah secara aktif memata-matai orang melalui sejumlah program, termasuk PRISM. Dia mulai mengumpulkan dokumen yang dia temukan dalam sebuah kertas. Semuanya berisi informasi tentang praktik pengawasan NSA yang dilakukan secara ilegal dengan mengambil uang masyarakat secara diam-diam. Dalam acara ulang tahun Lindsay, penyakit epilepsi Edward kembali kambuh.
Kondisi kesehatan Edward memang menurun belakangan ini, tapi kinerjanya benar-benar meningkat di tempat kerja. Ia bahkan mendapat pujian kasus dari Corbyn. Namun setelah itu Corbyn membahas tentang tes detektor kebohongan yang melacak kalau Edward berbohong mengenai program yang dibukanya tanpa izin. Demi mengamankan dirinya, Edward terpaksa berbohong lagi dengan mengatakan kalau ia membuka program pengintaian untuk melacak Lindsay, karena saat itu Edward merasa cemburu dengan pasangannya. Setelahnya Corbyn mengetahui sesuatu yang secara tersirat menunjukkan kalau aktivitas Lindsay yang selama ini sudah diawasi. Edward panik dan segera mengatakan kepada Lindsay kalau aktivitasnya sudah disiapkan. Ia pun meminta agar Lindsay kembali ke Maryland untuk menghindari sesuatu yang buruk terjadi. Selama Lindsay tidak tahu apa-apa, langkah berikutnya Edward menghubungi Laura dan Glenn melalui email rahasia, mengajak mereka mengatur pertemuan yang kemudian akan terjadi di Hong Kong. Sebelum Edward melarikan diri, dia mencuri data. Ketika tim yang dipimpin oleh Trevor dan ditugaskan untuk meratas router syariah tiba-tiba mengalami masalah dan semua orang sibuk membenahi kekacauan. Dia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyalin semua dokumen ke drivernya dan berhasil mendapatkan semua yang dia butuhkan. Dia hampir ketahuan oleh Trevor ketika driver yang digunakannya menyimpan data terlempar dan jauh ke karpet. Tapi untungnya Patrick membantunya menyembunyikan benda itu dan membuat Edward berhasil lolos. Setelahnya ia pamit kepada Patrick, mengatakan kalau mereka kemungkinan tidak akan pernah bertemu lagi. Drive kemudian disembunyikan oleh Edward di dalam Rubik dan melemparkannya kepada petugas untuk menghindari screening penjagaan. Dia keluar dengan bangga setelah berhasil membawa pergi semua data tersebut. Dokumen-dokumen rahasia itu pada akhirnya diterbitkan oleh The Guardian pada tanggal 5 Juni di tahun 2013 secara online dan akan segera dikirim ke semua agensi berita di seluruh dunia. Skandal NSA dengan cepat menjadi berita global. Selama berhari-hari, Edward bersama Laura, Glenn, dan Ewan memantau terus perkembangan kasus ini di televisi. Publik telah memberi perhatian tentang betapa pembuatan NSP ini telah melanggar privasi dan kebebasan mereka. Edward pun akhirnya berani tampil di media, mengungkap pemikirannya dan apa yang melandasinya melakukan peretasan tersebut. Sekarang Leward dipandang oleh banyak orang sebagai pengkhianat atau juga pahlawan. Dia terancam akan ditangkap, tapi berkat bantuan koneksinya, Edward berhasil disembunyikan. Edward juga kemudian berhasil diterbangkan ke Moskow, Rusia untuk mendapatkan dukungan politik. Banyak orang mulai berpihak pada Edward yang sekarang mendapat suaka sementara di Rusia. Beberapa waktu kemudian di auditorium, Edward muncul melalui monitor yang dikendalikan dari jarak jauh. Dia mengatakan berharap bisa kembali ke Amerika Serikat untuk menghadapi pengadilan yang adil. Tetapi dia tahu sekarang bukan waktunya untuk itu terjadi. Moderator bertanya kepadanya bagaimana hidupnya telah berubah sejak melakukan apa yang dilakukan. Edward Snowden yang asli mengatakan bahwa dia telah menyerahkan banyak hal sejak dia memutuskan membocorkan rahasia itu. Tetapi dia tidak menyesal karena dia tahu di dalam hatinya bahwa dia melakukan hal yang benar. Penonton bertepuk tangan untuknya untuk keberaniannya menyampaikan kebenaran. Edward Snowden pun diketahui telah ditinggal di Moskow sejak pelariannya di tahun 2013 dan Lindsay terbang ke sana untuk mendampinginya lagi. Setelah gagal masuk ke militer, Edward memutuskan untuk bergabung ke CIA, namun di dalam prosesnya Edward menemukan fakta mengerikan tentang NSA dan CIA yang telah melanggar hak privasi dan kebebasan miliaran orang di berbagai penjuru dunia dengan program peretasan berskala besar yang membuat setiap aktivitas masyarakat bisa diketahui dengan mudah. Berusaha mendengarkan kata hatinya, Edward bertekad membongkar sistem ilegal ini pada dunia dan berhasil melakukannya dengan bantuan teman-teman persnya yang dia percaya. Dia mengambil risiko besar, membuat CIA memburunya dan Edward terpaksa tinggal di Rusia. Snowden adalah film yang hebat dan sangat menghibur, punya plot yang dibangun dengan kuat dan matang. Tidak heran jika selama durasi terus berjalan, adegan demi adegan membuat penontonnya terpesona dengan aksi seorang Edward Snowden yang diperankan dengan sangat epik oleh Joseph Gordon-Levitt yang nampaknya mendalami karakternya dengan sangat baik. Memang dari segi visual Snowden kurang nyaman dilihat, beberapa teknik pencahayaannya mengelilingi karakter utama kita terasa sangat mengganggu dalam adegan-adegan penting. Beberapa istilah di dalam film ini juga sebenarnya agak membuat bingung, apalagi untuk orang-orang yang kurang tahu dengan kasusnya. Snowden masih sangat bisa dinikmati sebagai hiburan dan topik utama yang dibahasnya jelas bisa menjadi bahan diskusi menarik.